Kenapa sayang? Habis 4 miliarnya. Udah lebih dari 4 miliar habisnya. Makanya jangan percaya Dalang. Dalang ngambil udah lebih berapa tuh? Markius ya. Jadi produknya itu Rebeskin, kan udah dijelasin produk itu satu box itu isinya 4. Aku jual satuan. Saya cuma bilang sama Reza, ingat kamu adalah seorang dokter. Kamu tahu harus bersikap bagaimana terhadap terdakwa. Dr. Reza Gladys akhirnya buka suara melalui sejumlah podcast terkait permasalahannya dengan artis Nikita Mirzani. Tak sendirian, ia ditemani Fitri Salhuteru dan adik sepupunya Kristiana Baharudin, suami pedangdut Siti Badriah. Dalam kesempatan itu, Reza mengungkapkan bahwa ia merasa lelah karena terus diserang Nikita Mirzani di media sosial. Ia pun lantas curhat ke Dr. Oki yang kemudian menjembatani ke Nikita Mirzani lewat mail. Akan tetapi, sang wanita Amazon tidak berhenti menyerangnya hingga ia melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Langsung aja dok, tadi ada soal dokter yang dibilang mohon maaf ya dok, nggak bisa bedain produk sama treatment. Izin dok, seperti apa dok penjelasannya? Kalau yang ada di persidangan pasti lihat. Tapi kalau yang videonya dipotong-potong hanya untuk menggiring opini, ya mau bisa apa lagi, udah terserah aja gitu. Nanti ada waktunya aku jelasin lagi karena itu lumayan panjang. Hanya orang-orang yang maksudnya yang biasa di klinik yang tahu mana treatment mana produk. Jadi gini deh, aku contohin. Kayak kita punya rumah sakit, kita infus di rumah sakit lagi sakit. Kita nggak mungkin kan pakai infus merek rumah sakitnya tersebut. Pasti kita ada vendornya. Kita misalkan apalagi sayang? Ya itu tuh consumable sebenarnya. Dan itu nama treatment, real nama treatment. Boleh cek di software pun atau di software klinik kita di klinik kita itu memang. Dan bukan nggak bisa ngebedain ya, memang itu yang terjadi. Jadi produknya itu Rebeskin, kan udah dijelasin produk itu satu box itu isinya 4. Aku jual satuan karena nggak mungkin 4 produk aku kasih ke satu pasien. Satu produk satu pasien, makanya dibikinlah satu-satu untuk treatment di klinik. Dan itu pun menggunakan voucher. Saya melihat Reza di sana sangat percaya diri. Ya seperti kita saksikan sama-sama lah, semua pertanyaan dari JPU dan kuasa hukumnya terdakwa dengan lugas bisa dijawab oleh pelapor, Dr. Reza Gladys. Sementara terkait produk relabel skincare yang disebut-sebut berbahaya dan tidak berizin, Reza pun menjelaskan bahwa produk tersebut bukanlah miliknya dan sudah umum dipakai oleh banyak klinik kecantikan. Meski sempat memasarkan secara daring, ia mengaku sudah menghentikan distribusinya sejak November 2024. Di samping itu, ia pun mengaku sempat kena mental hingga datang ke psikiater karena diledek dengan kalimat abu-abu. Fitri Salhuteru juga menimpali bahwa Reza Gladys sampai membawa kaca kemana-mana saking tidak percaya dirinya. Saya melihat Reza di sana sangat percaya diri. Ya seperti kita saksikan sama-sama lah, semua pertanyaan dari JPU dan kuasa hukumnya terdakwa dengan lugas bisa dijawab oleh pelapor, Dr. Reza Gladys. Berarti tidak ada rasa gugup, tidak ada rasa deg-degan Ya, ketika dia harus ketemu itu kan inilah bahayanya framing di dunia maya ya. Saya dengan Zanza yang paling depan menyaksikan bagaimana dengan tegasnya Reza menjawab semua pertanyaan baik dari JPU, baik dari terdakwa sendiri dan dari penasihat hukumnya, tidak ada yang tidak dijawab. Itu yang saya lihat dan Zanza lihat, tahu bagaimana saya lumayan lama ya berteman dan tahu sifat terdakwa ini bagaimana. Jadi yang di framing di dunia maya seolah-olah dia itu orang yang sangat menakutkan, seolah-olah diri dia bukan siapa-siapa. Tidak ada itu. Saya cuma bilang sama Reza, ingat kamu adalah seorang dokter. Kamu tahu harus bersikap bagaimana terhadap terdakwa. Dan dia buktikan, nggak usah kita ajarin apa-apa ya. Saya yakin dia seorang wanita dan ibu yang kuat. Kalau terdakwa berpikir bahwa dia itu ibu yang kuat, Reza juga ibu yang kuat. Jadi sama-sama. Dia kalau si terdakwa ini menyepelekan Dr. Reza, tidak mungkin dia ada di kursi kesakitan. Gitu aja sih.
Tangis Reza pun pecah saat menceritakan sang ibu yang mengalami gangguan jiwa sejak lama. Namun, ia mengaku bangga pada ibunya karena tetap berjuang menyekolahkannya hingga ke jenjang kuliah kedokteran. Sebagai adik, Kristiana mengaku menjadi saksi perjalanan hidup sang kakak yang berjuang dari nol hingga menjadi seperti sekarang. Jadi pada saat itu aku masih kecil. Aku tinggal bersama kakek nenek aku bersama Jian karena keadaannya adalah ibuku dan ayahku bercerai. Terus di situ ibuku survive buat cari duit buat sekolahin anak-anaknya karena anaknya juga banyak. Nah di situ ibuku mungkin mengalami gangguan jiwa ya. Depresi. Yang di saat itu aku juga bingung aku harus seperti apa karena aku juga nggak mengerti. Nah tapi ibuku terus survive sampai aku lanjutin kuliah jadi dokter. Tapi di tengah jalan karena semakin parah ya. Dan aku juga Katanya ibunya dokter itu benar nggak sebenarnya sih dok? nggak tahu, tanyain ke yang posting lah. Dia yang posting tanya ke orang yang ibunya dokter Ini loh, tidak ada korelasinya ya. Pokoknya masalah pribadi dengan masalah hukum. Kalian tinggal tanggapi sebagai manusia yang punya akal sehat dan hati. Balikin ke kalian sendiri. Sangat menyayangkan kasih dok, dia bawa. Iya dok, hanya ingin memperjelas saja dok. Memang karakternya kan seperti itu. Yang penting kita berdiri sekarang saat ini menjadi manusia yang baik, bukan manusia yang ngebully ya, menyerang secara pribadi. Kita punya anak yang bisa mendidik moral kepada anak, mana yang benar, mana yang salah. Penegasan ya. itu Iya, benar nggak dok? Dok, hanya memperjelas saja dok. Penjelasan itu ibu apa bukan Ibunya dokter atau bukan? kepentingannya apa ya kan nanya urusan hukum aja. Tapi Iya, soalnya tapi hubungannya dokter sebuah fakta kalau Dia nanyanya sama yang postingnya dong, jangan saya. tapi itu ibunya dokter bukan sih dok? Baik, dokter udah sepakat kasih uang ke Mail. Kesepakatan tapi ditekan. Makanya kan kalian kemarin nonton persidangan kan? Nonton. Kan kalian berarti harus jadi saksinya di situ, nggak ada kesepakatan tapi ditekan. Tapi kan lawyernya memberi opini supaya apa? Supaya narasi publik dia dapat gitu kan. Dok, tapi pesannya apa sih dok? Lagi-lagi hanya pribadi terus sampai sekarang dok. Namun, munculnya Reza Gladys yang bicara di sejumlah podcast tak hanya mencuri perhatian netizen, tapi juga menjadi sorotan Bunda Tessa Mariska. Menurut artis senior ini, Reza menangis di podcast karena sudah banyak keluar uang. Bukan hanya untuk Nikita Mirzani, melainkan karena ulah Fitri Salhuteru yang disebut sebagai dalang dalam pusaran konfliknya dengan Nikita. Bunda Tessa juga menuding Reza playing victim demi mendapatkan simpati publik, namun sayangnya gagal. Podcast sana sini, akhirnya nangis-nangis Bombay. Kenapa sayang? Habis 4 miliarnya. Udah lebih dari 4 miliar habisnya. Makanya jangan percaya Dalang. Dalang ngambil udah lebih berapa tuh? Markius ya. Tuh sekarang nangis-nangis Bombay. Playing tik-tik Anda ya. Dikira biar mereka para simpatik. Yang ada enak muak. Waduh, udah nangis-nangis di podcast, malah dituding playing victim dan air mata Bombay. Apa iya Reza Gladys nangis karena duitnya habis atau justru merasa lelah karena terus dicibir? Nah, kalau menurut kalian nih, siapa yang paling benar dan jujur dalam perkara ini? Reza Gladys atau Nikita Mirzani? Yuk tulis komen kalian di bawah ini ya guys.